Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Rizky Nasiruddin dengan NIM A11 2023-14954. Di sini akan menjelaskan materi tentang SMOTE. Tapi sebelum masuk ke metode SMOTE, kita harus mengerti dulu apa itu dataset yang imbalance. Dataset yang imbalance adalah jumlah data dari salah satu kelas itu lebih sedikit secara signifikan dibanding kelas yang lain. Jadi ini kelas minoritas adalah jumlah data yang memiliki kelas lebih sedikit, sedangkan data mayoritas adalah kelas yang memiliki jumlah data lebih banyak. Jadi akibatnya adalah tes data tes cenderung diklasifikasikan menjadi mayoritas kelas. Ini adalah karena jumlah dataset mayoritas lebih banyak, maka model akan memprediksi semuanya hanya dari ke dataset mayoritas tersebut, tidak dengan dataset yang minoritas. Maka itulah yang disebut dengan bias klasifikasi. Dan akibatnya lagi adalah dataset yang unbalanced itu memiliki performa yang buruk dalam klasifikasi. Jadi, untuk mengatasi dataset yang imbalance, ada dua cara, yaitu yang pertama adalah oversampling. Di sini oversampling dilakukan dengan cara menambah sampel data sintesis dari dataset yang minoritas. Jadi di sini di gambar ini dataset sebelumnya imbalance, maka data yang minoritas jumlahnya akan ditambah dengan sampel data sintesis. Kita lihat ini datanya menjadi balance setelah melakukan oversampling. Contoh dari oversampling adalah ROS atau random oversampling, kemudian SMOTE atau synthetic minority oversampling technique. Kemudian cara kedua adalah undersampling. Di sini dataset yang mayoritas akan dikurangi jumlahnya dengan cara menghapusnya. Maka bisa dilihat di sini dataset menjadi seimbang dengan data yang lebih sedikit. Contohnya adalah random undersampling atau RUS dan Tomac-Link. Kemudian untuk mengetahui imbalance ratio bisa diketahui dengan cara data sampel mayoritas dibagi dengan data sampel minoritas. Jika imbalance ratio-nya kurang dari sama dengan 9, maka akan imbalance-nya adalah low. Jika imbalance ratio-nya 9 sampai kurang dari sama dengan 20, maka imbalance-nya adalah medium. Jika imbalance ratio-nya lebih dari 20, maka imbalance-nya akan high. Dan ini adalah public dataset dari KEEL. Di sini adalah dataset yang memiliki imbalance rasio di kurang dari sama dengan 9 atau low imbalance. Ini adalah hasilnya. Tapi di sini ada beberapa dataset yang imbalance rasionya mendekati 9. Jadi menurut saya itu perlu untuk dilakukan oversampling atau undersampling. Misal dataset E. coli 3
imbalance rasionya 8,60. Itu bisa dilakukan undersampling dari data yang negatif agar menggunakan metode seperti SMOTE. Dan langsung saja ke SMOTE pseudocode. Di SMOTE pseudocode ini inputnya adalah number of minority samples atau T, kemudian number of SMOTE samples atau N, dan number of neighbors atau K. Kemudian outputnya adalah synthetic samples atau S. Di sini pertama adalah mencari atau mengloop semua data minoritas. Di sini ada data minoritas yang disimbolkan dengan lingkaran warna kuning. Itu ada A, B, C, D, dan E. Di sini setelah mencari semua data minoritasnya, maka find the nearest neighbor of XI. Itu menentukan nearest neighbor dari data sampel yang dipilih menggunakan Euclidean distance atau Manhattan distance. Di sini data minoritas yang dipilih adalah A. Yang N tidak sama dengan 0. Jadi misal di contoh ini kita akan mencari number of sampelnya adalah 3 sesuai gambar. Jadi loop while ini tidak akan berhenti sampai semua small sampelnya ditemukan. Kemudian select one of nearest neighbor. Call this X-bar. Di sini adalah X-bar. Jadi dari di antara semua neighbor, pilih salah satu terlebih dahulu yang disebut dengan X-bar. Kemudian select a random number alpha di antara 0 sampai 1. Dan sini ada data sintesis yang disimbolkan dengan X-hat. Ini rumus ini berfungsi untuk menentukan jarak antara XI atau A dan X-bar atau P. Setelah ditentukan, setelah semua hasilnya, maka tambahkan data sintesis tersebut ke S atau synthetic sample. Jadi di sini biasanya synthetic sample itu ditaruh di tengah-tengah. Tapi tidak selalu di tengah karena data synthetic sample tersebut bisa ditaruh di antara lebih dekat dengan A atau lebih dekat dengan B agar data sintesis tersebut bisa bervariasi jaraknya. Dan N sama dengan N kurangi 1 sampai habis, sampai semua SMOTE sampelnya temukan, maka while akan berakhir. Kemudian N4 dan mengembalikan nilai S atau synthetic sample. Jadi sintesis sampelnya berhasil. Jadi data yang imbalance maka akan ditambah dengan data yang imbalance yang sebelumnya minoritas memiliki lebih sedikit data daripada mayoritas,
maka akan ditambah menjadi seimbang dengan yang mayoritas menggunakan smote. Kemudian dalam ilustrasinya di sini lingkaran warna abu-abu disimbolkan, majority class sample disimbolkan dengan lingkaran abu-abu, minority class sample disimbolkan dengan tanda plus hitam, sampel kelas minoritas yang dipilih secara random disimbolkan dengan plus, lingkaran merah di dalamnya ada plus, juga disebut dengan XI. Kemudian garis nikur dari XI yang berjumlah 5 disimbolkan dengan lingkaran hijau dengan plus di dalamnya. Dan dari 5 garis nekor tersebut dipilih secara random salah satunya saja, yang disebut juga dengan X-bar. Di sini harusnya X-bar kalau agar sesuai dengan mote pseudocode di sini. Kemudian di antara XI dan X-bar di sini terbentuklah data minoritas yang sintesis hasil dari metode smote ini. Jadi itulah yang saya pahami tentang materi smote. Terima kasih. Sekarang lanjut ke membahas tentang tugas machine learning statistical performance. Tugas yang Friedman test. Di sini pertama kita tentukan apakah ada perbedaan yang signifikan di antara 3 metode berikut. Kemudian gunakan Friedman test untuk menjawabnya. Sini tingkat keyakinannya adalah 95%. Ini ada 10 dataset dan 3 metode, yaitu support vector machine, naive Bayes, dan neural network. Di sini level of signifikannya tadi adalah 0,05. Dan ini adalah ranking table-nya. N-nya 10 atau datasetnya 10 dan K-nya 3 atau metodenya 3. Di sini di ranking performa masing-masing metodenya. Misal di sini di dataset 1 support vector machine performanya adalah 85,2, maka di ranking nomor 1 karena performanya paling tinggi. Naik by 84,7 ranking 2 dan 83,5 oleh neural network ranking 3. Tapi jika ada metode yang memiliki performa yang sama, maka cara menghitungnya berbeda. Jadi ini karena SVM, kita singkat saja, SVM dan NP lebih tinggi daripada neural network, maka cara menghitungnya adalah ranking 1 ditambah ranking 2 lalu dibagi 3 lalu dibagi 2, berarti 3 dibagi 2 hasilnya adalah 1,5 yang kemudian akan diberikan untuk dua metode yang memiliki performa sama tersebut. Ini SVM 1,5, naive Bayes 1,5, akan neural network ranking 3. Dan kemudian jika 3 metode tersebut sama, maka cara menghitungnya adalah ranking 1
ditambah 2 ditambah 3 hasilnya adalah 6, lalu 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Di ranking 2 akan diberikan untuk semua metode yang memiliki performa yang sama. Ini dihitung juga average rank-nya, yaitu untuk SPM cara menghitungnya adalah hasil ranking dari semua datasetnya di total lalu dibagi dengan 10, hasilnya adalah 1,65. Untuk naik bias average rank-nya 1,6, neural network average rank-nya 2,75. Kemudian ini adalah rumus untuk menghitung Friedman test value atau X pangkat F. Yaitu rumusnya adalah 12N dibagi K dikali kurung buka K plus 1 kurung tutup kurung sikup dikali kurung sikup buka K sigma C sama dengan 1 RC kecil kuadrat min K dikali kurung buka K plus 1 kurung tutup dikuadratkan dibagi 4 dan kurung tutup. N-nya tadi adalah jumlah semua dataset, kemudian K adalah jumlah metodenya. Maka akan dimasukkan jadi seperti ini. Kemudian hasil sebelah kirinya adalah 10. Lalu kita akan menentukan sigma RC kuadrat. RC ini adalah average rank dari masing-masing metode yang tadi telah dihitung. Jadi sigma RC kuadrat sama dengan 1,6 kuadrat ditambah 1,6 kuadrat ditambah 2,75 kuadrat. Hasilnya adalah 12,845. Jadi di sini Friedman test value-nya setelah dihitung semua hasilnya adalah 8,45. Lalu kita akan menghitung degree freedom-nya, yaitu rumusnya adalah K dikurangi 1 atau 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Nah, di sini untuk jika Friedman test value-nya lebih dari critical value, maka terdapat perbedaan yang signifikan di antara ketiga metode dan akan lanjut ke post hoc test. Ini critical untuk menentukan critical value-nya yaitu 0,05 diambil dari level of significance titik koma 2 hasil dari degree freedom yang tadi. Cara mencarinya adalah menggunakan tabel distribusi chi-square. Di sini degree freedom 2 dan ininya 0,05, maka yang dia temukan adalah 5,99. Jadi hasilnya adalah 5,99. Dan di sini terlihat Friedman test value-nya lebih dari critical value. Maka terdapat perbedaan yang signifikan di antara ketiga metode tersebut dan akan dilanjut ke post hoc test. Ini post hoc test-nya akan menggunakan Nemenyi test. Cara menghitungnya dengan pertama adalah menentukan critical difference-nya, yaitu dengan rumus Q alpha akar K kali kurung buka K plus 1 kurung tutup dibagi 6N. Untuk menentukan Q alpha atau critical value-nya adalah dari tabel critical value for the two-tailed Nemenyi test. Karena tadi menggunakan tes Nemenyi. Di sini classifier-nya adalah level of significance tadi 0,05
Kemudian yang bagian atas ini adalah jumlah metodenya. Tadi ada 3 metode, jadi yang ditemukan di sini adalah 2,343. Maka Q alpha adalah 2,343. Kemudian setelah dihitung, hasil dari critical difference-nya adalah 1,05. Lalu kita akan menghitung untuk masing-masing pasangan metode apakah bedanya signifikan atau tidak beda signifikan. Membandingkan dengan critical difference. Yang pertama ada pasangan metode SVM versus NP. Rankingnya adalah 0,05. Jika dibandingkan dengan difference maka kurang dari dan hasilnya adalah tidak beda signifikan. Dan pasangan metode SVM versus NN rankingnya 1,10. Jika dibandingkan dengan critical difference maka akan lebih dari, maka bedanya akan signifikan. Dan pasangan metode NP versus NN rankingnya 1,15 bandingkan dengan GT lebih dari, maka hasilnya adalah beda signifikan. Kemudian yang terakhir, untuk menggambar diagram, karena tadi menggunakan Nemeni test, maka akan menggambar diagram Nemeni. Ini metode neural network. Posisinya ada di sini karena average rank-nya adalah 2,75. NP posisinya average rank-nya 1,6, posisinya di sini. SVM average rank-nya 1,65, posisinya adalah setelah NP. Dan di sini karena pasangan metode SVM dan NP hasilnya tidak beda signifikan, maka akan ditandai dengan simbol kotak persegi panjang seperti ini untuk menandainya. Jadi begitulah pengerjaan saya dan penjelasan tentang Friedman test, tugas Friedman test dan post-hoc test, dan teori algoritma Smote. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.